Baik. Woi, Tika mana? di lantai 3 di lorong. Atas redaksi. Di lorong lantai 3. Lorong 3 mana sih, Bah? 3 di tangga belok kiri. Lo tahu? Gelap-gelap gitu. Lu nggak pernah ke atas? Nggak pernah. Ada anten dulu. Ada ya? Di situ terus. Dia di situ. Iya, di situ. Ya. Lalalaku ke lantai 3 ye. Mas, bingung juga nggak ada Arfa. Emang kemana dia? Sakit. Sakit apa? Kayak kemarin. Tahu. Baik-baik aja deh. Ya namanya juga lagi panas hujan. Oh iya sebenarnya. Tambah lagi mungkin banjir juga kan. Iya. Lu udah makan? Belum sih. Lu udah? Belum 5 kali hari ini. Hah? Makan 5 kali? Mm-mm. Anjay, manusia? Manusia. Oh, dikirain Susana. Lucu nggak tapi? Lucu nggak tapi? Lucu sih. Hmm. Lucu dia. Lucu. Suka kambing nggak? Suka kambing nggak? Enggak suka kambing. Dih, kenapa? Salah satu manusia aneh nggak suka kambing. Emang enak daging kambing? Parah cuy. Gue takut makan kambing. Takut apa? Takut diruduk. Itu kan kalau ditambah sama Apa? kalau habis makan kambing terus minum bir tuh baru nyeruduk. Iya, masalah nggak ada lawan abis itu. Oh, siap suhu. Siap salah. Emang lawan ngapain? Buat nyeruduk balik. Ya maksudnya duduk balik ngapain? Ya maksud lo nyeruduk apa? Aja, buat ngobrol bareng gitu. Itu namanya nggak nyeruduk dong, itu mah ngobrol. Iya ngobrol, tapi kan tetap ada cenduk-cenduknya juga. Maksudnya gimana nih? Mau kesini apa lurus? Kanan kiri aja deh, capek jadi orang lurus. Emangnya? Emang sekarang? Enggak sih. Emang Kanan sekarang? kiri. Lo ayo dong, pengakuan dosa. Aku apaan? Ya kanan kiri lo tuh apa? Wah banyak. Banyak. Apa? Contoh? Banyak. Yang minim dah, yang minim. Hah? Ya itu masih suka minum. Terus? Ya kan? Udah sih. Kalau Udah yang lainnya nggak usah diceritain di sini juga kali itu. ceritain kali, Jangan. mumpung berdua doang. Tapi itu lu ya. Jangan. Ya nggak apa-apa, gue buka semua. Tapi abis itu lu tuh cerita. Ya Fair jangan. dong. Takut juga. Kita ngapain sini tik berdua? Enak Ya ngobrol aja biasa. Iya makanya kalau siapa ya? Mau Ngobrolin ngajak apa? siapa gitu enggak? Soalnya kalau berdua doang tuh bahaya. Ya enggak juga sih. Nah, ini mereka nih. Tik, lu udah bikin berita Dr. Richard belum? Udah kok, emang kenapa? Ngecarin dari tadi. Udah emang Dari mau mana ya? sih kalian? Dulu sini aja dulu ah, Bas. Kalian dari mana emang? Iya sini aja. Gue nggak enak tau. Wih, tumben nih rame. Gue takutnya Sini deh. kalau tuh itu. Ini jarang-jarang loh rame-rame begini. Makanya biasanya cuma Itu gitu. tempat apa sih? Gak tahu. Biasanya siapa aja? Ngelawak. Biasanya siapa aja di sini? Biasanya gue, Gandang sama Arfa. Arfa kemana? Sakit. Tanya dong. Anak sakit mami apa? itu sakit. Lu ngapain berdua di sini? Ngobrol aja. Lagi gua- pengen Enggak emang nggak ada tempat lain buat ngobrol. Ada Iya. sih, cuman kan bayar. Maksud tonjok nih. Jangan dong. Nggak boleh. Pertikaian tuh tidak boleh terjadi. Tapi tadi lo ngebahas Perdamaian. pengennya nyeruduk orang mulu. Ya itu kalau makan kambing, kita kan nggak makan kambing. Abis ini kan kita makan kambing. Oh iya, berarti sendiri-sendiri aja ya makan ya. Nggak mau. Lu cerita apa sih? Kalau cerita apa? Ini serem banget tuh tempat Iya. Masa sih? Ini Enggak, soalnya dingin juga soalnya. dingin. Terus apa? Kayak Creepy ya? nggak ada orang kesini kayak cuman Buat nggak makan sering bareng gitu. aja. Lu sering kesini? Iya, gue juga hitungannya masih baru sih. Mereka berdua tuh. Siapa? Si Tika sama Rafa. Tika. Gimana Mas? Tugas dari lo banyak banget. Enaknya di sini. Oh, jadi kalau misalnya Biar dulu nggak sih kita diganggu. dari Bang Tio, Enaknya balik di sini. curhat sama Arfa. Kabur tapi di sini Iya, nggak ngomongin tahu dia ya. maksudnya. Ini nggak Curhatnya. kelihatan CCTV ya? Kelihatan? Enggak Iya sih. Ada sih CCTV, cuman kayaknya kalau gelap dia nggak ada infrared nih. Oh. Iya, jadi Gitu. digelapin. Jadi nggak kelihatan tuh kalau gelap-gelap gitu. Kenapa sih kok kayak ketakutan banget? Enggak. Tahu nih.
Emang pernah? Tadi lo Emang pas di tangga cerita serem aja. Emang iya? Emang lo pernah ngalamin mas? Apa? Ngalamin apa? Serem-serem gitu? Oh ceritaan. Enggak, tadi pas di Bayu di tangga cerita serem. Ya tadi gue lagi cerita sama Bang Tio, cuman tiba-tiba kayaknya Bang Tio nyariin lo. Emang cerita apa dia? Dia nggak pernah, dia tuh kalau depan gue sok berani anjir. Taunya dia pernah nyeritain Nggak, gue yang serem. cerita ke dia. Oh iya, Gue yang tapi cerita. dia ketakutan nggak? Takut Takut. dia. Iya gua. kan? Makanya gue nyari teman. Dan sampai di sana dia ketakutan dia, aku tegel banget gue. Emang lo kenapa, Bay? Gue nggak kalau buat hal kayak gitu gue sebenarnya nggak percaya. Mistis Karena sama mungkin saya. karena gue nggak pernah ngeliat kali ya, nggak bisa ngeliat lah. Tapi kalau dikasih lihat mau? Mau dong. Kalau rame-rame mau gue. Di, lo aja sana. Lu ceritain yang tadi lu ceritain ke gua. Kalau rame-rame mau gue. Kalau rame-rame. Rame-rame. Ih jangan rame-rame. Ya kalau sendiri takut dong gue. Namanya juga bentuk yang nggak bisa kita lihat, tiba-tiba bisa kita lihat kan takut. Lu pasti. ceritain dulu yang lu ceritain ke Ya gua udah cerita tadi. dulu tadi apa? Ini jadi ya ini cerita masa kecil gue. Tadi gue cerita ke Bang Tio. Jadi tuh apa namanya? Jadi rumah bokap gue kan di Kebayoran. Nah, waktu gue kelas 5 SD ini, gue sekolah di Pondok Labu. Jadi kalau misalnya gue pengen balik ke rumah bokap, gue naik angkot lah. Nah, 2 hari sebelum gue masuk tuh lagi hari Senin. 2 hari sebelumnya tuh nenek gue ngabarin gue kalau hari Senin pulang sekolah langsung pulang ke rumah papa. Karena ada acara, jadi nenek gue ini ikut ibu-ibu acara KPKK gitulah. Dia cukup rutin ikut gituan. Akhirnya dia ngabarin gue kalau ibu-ibu PKK di daerah rumah bokap gue ini mau jalan-jalan ke Pacitan. Ya, Jawa Timur. Seru banget. Jawa Timur bener. Seru banget itu. Ngapain? Main Enggak, gua udah tahu. pantai lah. Destinasinya Gogong. Naik, Apa? Naik, apa? Destinasinya Gogong. Naik Gua mobil. gong. Oh, gua Naik bis gitu. Iya, gua. Oh, naik bis. Iya, satu daerah seru gitu lah. banget ya. Ada berapa bis? Gua gong. Gogong. Taunya Pialegong. 3 gong nggak ada? Enggak ada dong. Nggak ada. Gua. 2 gong main. Tadi lu nggak cerita tujuannya apa? Ayo terus. Terus? Udah lah, ini kan tujuannya buat jalan-jalan si ibu PKK ini. Nah, karena nenek gue cukup aktif, jadi gue diajak lah. Udah, kira gue pulang sekolah, jalan ke sana ikut. Jalan nih, rombongan ibu-ibu PKK ini nggak taunya udah nyewa tour guide. Nyewa tour guide ini, si tour guide ini sebelum kita jalan, dia tuh udah ngasih tahu kalau gue ini cukup disakralkan tempatnya, cukup dihormati lah tempatnya. Tempat yang mau didatangi. Cukup dihormati. Sampai dia ngasih beberapa aturan lah. Selama perjalanan kita harus dimulai dengan berdoa standar lah. Sampai di sana pun kita nggak boleh yang namanya ngerekam, nggak boleh. Iya bener, nggak boleh ngerekam, nggak boleh ngeluarin bahasa kasar, nggak boleh ngomong sembarangan lah intinya. Kita harus menghormatin. Kalau menurut si tour guide ini ada penghuni yang nggak bisa kita lihat di sana. Kita harus menghormatin dia. Iya, tempat baru sih. Iya benar-benar. Tempat baru emang harus dihormati. Udah akhirnya kita lakuin semuanya, kita doa, kita jalan sampai di sana. Ya namanya gue anak kecil ya di saat itu. Ya gue happy aja gitu main. Kan ada 3 bis tuh, jadi gue ini bis ketiga. Nah 1 bis 2 bis ini, bis pertama sama bis kedua ini masuk duluan, jadi per bis masuknya. Karena gue itu kecil. Oh jadi per kloter gitu masuk. Per kloter. Gantian. Bis pertama masuk. Nah, jadi per bis ini udah ada tour guide masing-masing juga. Udah nih bis pertama masuk. Jadi tuh guanya tuh kecil, pintu awalnya tuh gede. Pintu masuknya. Dia tuh sistemnya muter gini dong. Oh. Nah, di tengah-tengahnya ini ada bebatuan. Kalau kata si tour guide itu, dulu itu di situ tuh ada berhala. Buat nyembah. Nah, iya, itu Sekarang pas lo masuk ke itu nggak ada, udah nggak ada. ada. Oh, tapi masih ada. bentuknya udah bukan berhala yang Oh, patung udah. gitu ya. Jadi Iya. udah kayak Mungkin udah ke korosi gitu. nah, ya ya. benar kayak gitu. Jadi itu sistemnya tuh kita masuk, set muterin berhala ini. Keluarnya di udah situ keluar, juga. keluar lagi di sini. Panjang. Kayak nggak? letter O gitu loh. Panjang nggak? Lumayan. Kecil lah tadi Lumayan. dulu. Kecil, nggak panjang-panjang tapi lumayan lah ke dalamnya. Nggak, maksud gua satu putaran lo masuk terus keluar lagi tuh berapa menit? 5 menit. Oh, pendek. One way gateway kayak. Iya. One way itu ya. Iya. Gateway ya. Di tengah-tengahnya itu ada berhala gitu. Nah, berhalanya kelihatan pas ketika lo di ujungnya. Kelihatan, gitu. kelihatan. Oh. Tapi yang diomongin sama si tour guide ini udah bukan yang si tour guide ini ngasih tahu ke kita para pengunjung sih bentuknya patung.
patung hewan gitu. Tapi gelap. Gelap. Tapi pas gue masuk sih udah bentuknya udah batu yang runcing gitu aja. Iya. Tapi lo sama tour guide-nya udah dinarasiin Itu patung. ini berhala Patung, gitu ya. hewan apa gitu gue lupa. Udah lah, bis Iya. pertama masuk, bis kedua masuk rombongannya aman nih. Bisa lu Pas nih. di rombongan gua masuk, itu kan jadi itu nggak bisa yang jalurnya itu nggak bisa yang lu sebelah Iya. Lu bisa mau satu. baris bener-bener baris gitu. Oh. Sempit berarti itu. Sempit banget. Sempit. Nah, udah gitu kanan kirinya, yang sebelah kirinya itu jurang, yang sebelah kirinya tuh Coy. jurang yang nggak landai. Sebelah kirinya tuh ada lekukan dikit, baru si berhalanya itu. Udah tuh, gue ikutan masuk. Gua sama nenek gue tuh rada jauh jaraknya. Nah di belakang gua, adik gua, depan gue ada ibu-ibu nih. Orang PKK itu. Iya, nggak tanya lah. Dan si ibu-ibu ini dia ngerekam. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, kan tadi gue bilang boleh di peraturan disounding. awal itu kita nggak boleh ngerekam, Nggak boleh nggak boleh ngomong asal. berbicara kasar. Pakai digicam berarti ya. Enggak, di zaman itu masih BlackBerry tuh. Oh BlackBerry. Udah di zaman dia kecil mah udah ada. Ya. Jadi ya. Udah tuh kita masuk. Nah ibu-ibu di depan gue ini dia udah ngerekam dari awal turun bis. Terus? Ya sebelum sampai di guanya sih emang ada makanan-makanan khas-khas gitulah. Udah direkam sama dia. Di gua ini, gua nggak tahu kenapa tiba-tiba dia lolos dari. Ya, jadi sebelum masuk gua ini ada yang ngecek-ngecekin, nggak boleh ngerekam. Itu tuh dikasih tau lagi dari awal. Gua nggak tahu kenapa ibu ini bisa lolos. Akhirnya di dalam dia udah mulai ngerekam. Nah, di berhala ini ada sosok putih tinggi gitu. Enggak. Itu kelihatan dari handphonenya dia. Kelihatan dari handphone. Gua kan nggak bisa ngeliat. Oh, iya. Enggak, tunggu. Intinya dia di depan lo terus dia ngerekam nih. Kan masuk, sudah keluar nih. Ini udah keluar ya. Posisinya udah keluar. Enggak, belum. Oh, belum. Jadi baru setengah jalan. Baru setengah jalan. Jadi gini loh, lu bakalan bisa ngeliat berhala seutuhnya di saat lu udah di posisi sini. Iya, di udah di sini, di tengah-tengah, di dalam di tengah. Nah, itu sosok putih itu kelihatan dari Handphone. lo ngelihat handphonenya atau si ibu itu bilang, Gue bisa ngebedain gue. Jadi ini HP, ini berhala. ya kayak gitu ya, iya. Iya. Jadi di saat dia ngerekam, dia sempat ada kaget gitu. Apa nih? Terus lo ngelihat handphonenya. Gue kepo, gue lihat. Anjing, gue nggak bisa ngeliat nih yang ada pakai mata gue sendiri gitu. Oh, lo bandingin itu Gue langsung. bandingin. Wah, keren. Ini di berhala, ini di handphone. Ya. Udah pecah kali ininya. Pixelnya tuh. Masalahnya jelas banget gitu. Iya, iya. Ada sosok putih berdiri dia kayak gini doang. Si sosok putih itu Sosok putih. Kayak Itu manusia siapa gitu sih? nggak? manusia, maksudnya gimana? Maksudnya apa bentuknya? Wujudnya gimana? Bentuknya kakek-kakek tua gitu, pakai apa sih? Sorban. Sorban putih gitu di kepalanya. Udah kayak gini doang. Terus Gayanya kayak gini aja udah di depan si berhala ini. Kayak gunung mana tuh ya? Merapi ya. Ada juga tuh sosok kakek-kakek putih tuh. Oke, tahan. Lanjut. Udah. Kayaknya itu pengalaman buat gue, itu pengalaman seumur hidup sekali gue doang gitu. Gue ngebandingin di HP sama di asli itu. Gue di asli nggak bisa ngeliat, di HP tuh ada. Sampai akhirnya di off record si ibu-ibu ini langsung panas dingin, langsung pingsan. di dalam Di dalam putaran itu. goblok Di jalur. ibu. Bikin macet aja. Dia pingsan. Iya, udah tahu sendiri jalan sempit ya. Dia pingsan. Akhirnya gue panik dong, gue panik juga karena gue yang ngeliat si tour guide ini masuk akhirnya dalam. Ada satu orang lagi yang ikut si tour guide ini masuk, katanya sih dia kuncian di situ. Lalu gendong ibunya bawa. Iya, akhirnya digendong dibawa keluar. Lo gendong tuh. Enggak, dia kan Enggak, masih masuk masih ke kecil. tour guide-nya. Digendong dibawa keluar. Nah si ibu ini sempat nggak sadar lumayan lama lah, sekitar 15 menitan. Si kuncian ini sih bilangnya, kan udah saya bilang di sini peraturan jelas, kita harus hormatin penghuninya segala macam lah. Kalau udah kayak gini, siapa yang mau tanggung jawab gitu kan. Udah akhirnya sama si kunciannya dia diemin dulu biar dia tidur. Akhirnya dibacain doa apalah gitu. Tiba-tiba sadar ibunya. Tapi saat sadar dia tuh belum lemes gitu badannya loh. Hampir ditarik tuh ya. Hampir ditarik itu. sama siapa? Sama penunggu di situ. Ditarik itu. Oh, kalau kayak gitu ditarik iya. Oh. Jiwanya. Masa sih? Energinya kali. Jiwanya.
Jiwa dicabut nyawa dong. Iya Gila dong. lu. Kayak malaikat. Tahu Ayo energinya fokus. kali. Energinya bukan energinya loh. Bentrok kali energinya. Bentrok, Kalau iya. kata orang-orang spiritual kan bentrok kali energinya. Iya, tapi bisa hilang juga jiwanya. Masa sih? Oke. Oke. Udah lah, kira. Terus dia sadar nih tapi lemas. Ya, sadar lemes. Oh. Nah, HP-nya ini belum ditunjukin ke si Kuncen. kuncennya ini. Oh, maksudnya kuncinya juga nanya, emang tadi kamu ngapain nggak gitu? Belum. Lo gimana tuh baik pas? Pokoknya lo Ya gue ngeliatin aja udah gue kayak gini, gue ngeliatin aja. Gue juga takut juga bang. Gitu. Akhirnya si HP ini dicek sama suaminya. Dicek sama suaminya. Suami ibu-ibu itu ya? Iya, tapi suaminya ini posisinya lagi beli minum, lagi jalan ke orang sambil ngecek HP ini. oh ambil terus jalan. Sambil jalan lah. Ngecek dicek-cekin sama dia, ada video satu. Dia juga kaget suaminya. Nah, akhirnya pas baru nyampe ke tempat si ibu lagi tiduran, videonya itu masih jalan semua. Anjay. Tapi foto atau video yang lain bisa dihapus? Bisa. Ya dia suaminya mau biar istri gua maksudnya nggak salah-salahin sama kuncen gitu kali ya. Iya. Mau dihapus. Mau dihapus tapi nggak bisa. Nggak bisa. Korup kali memorinya. Iya bisa tuh. Iya kan? Ya, gue nggak tahu Mesti juga di lah. format dulu itu biasanya. Kok nyambung sih itu ya? Nyambung. Bisa ya. Iya. Terus. Dihapus nggak bisa. Lo jadi ini lo. Tadi lo bilang pencabut nyawa, sekarang lo ngomongin teknologi. Logik sama nggak logik lo jadi karakter lo nggak kuat jadinya. Salah lo. Terus Udah tuh kan. Udah terus. Si bapak ini nggak tahunya dari jalan dari tempat si warung dia beli minum ini sampai ke tempat ibu-ibunya ini berusaha ngapus itu video. Iya. Dan ternyata nggak bisa dihapus. Akhirnya dia jujur Sama ke si kuncen ini. Dan ternyata si bapak ini minta maaf ke kuncennya kayak Pak maaf segala macem, istri saya udah merekam. lakuin kesalahan aturan. Nggak boleh, dilarang. Ternyata dia nunjukin ke kuncennya kalau dia buat video di dalam gitu. Dan si kuncen ini cukup marah kayak berarti ibu nggak ngehargain Iya. ujung di sini apa segala macem. Sampai akhirnya udah deh si ibunya sama rombongan gua sama rombongan yang lain suruh cabut, Diusir gitu. suruh cabut karena udah melanggar Tapi ibu ini Iya kan rombongan juga. lu rombongan. bawa juga tapi Karena disuruh cabut. kondisinya kan Ya enggak udah sadar tapi lebih Udah sadar semua lemas. pulang lu kalian. Tapi HP-nya ditahan. Maksudnya bukan cabut. Maksudnya kita pindah tempat dulu deh. Udah jauh dari si gua ini. Biar tempatnya ini disterilin dulu sama si kuncen ini gitu. Dan akhirnya HP-nya ini tetap dipegang sama si kuncen. Dia masuk ke dalam gua itu lagi. Ya dia bawa sesajen gitu lah. Buat sterilin tempat itu. Akhirnya foto itu bisa dihapus. Pacitan ya. Pacitan tuh gua. Udah. Udah. Nah hubungannya sama tadi lo sekolah di Bayoran. enggak di Belum Pondok Labu. dia di Itu gua nggak jelasin dulu awal ya. Oh, cuman background. Lo tinggal di rumah nenek lo. Iya, mesti gue jelasin awal. Profil. Enggak, gue kira akhirnya besoknya pas Senin di sekolah di Pondok Labu ada ngikut tuh kayak kakek gitu. Enggak, gue nggak ngalamin itu. Tapi itu berarti tuh kakek-kakek gimana kayak sorry maaf nggak boleh ngerekam gitu. Mungkin. Itu jatuhnya apa sih? Dia ini gua ini nih pasti kan punya kepercayaan sendiri jatuhnya tuh. Lo nggak tahu background gue ya? Tahu lagi gue. Kayaknya sih. Apa sih Tapi gua- keren juga ya. Nama Iya. gue lo nggak tahu. Gua gong tadi kata dia. Gua apa namanya tadi? Gua gong. Gua Pengen coba lihat, ah. tanya. Gue aja. Coba cari tahu. Apa itu gua Tapi keren juga ya maksudnya kayak lingkar gitu kan. keren sih. Ada nggak? Bagus loh. Berhalanya mana coy? Dulu kayak gini dulu bay. Enggak, belum ada lampu kayak gini. Iya, Sorot mana, Bang? putih kuning gitu. Mana? Ini nih salah satu contohnya. Berhalanya Ini kayak gini berhalanya. Kayak gini doang. Nggak dia. Ini di posisi U nih. Oh, ini bagus. Iya, jadi di tengah-tengahnya gitu. Emang warnanya merah batunya. Enggak, itu kan tembakan lampu. Oh, gua kira warna merah, pink. Tapi turunan gitu ya. Saat lo ini udah ada lampu belum? Posisi gelap berarti. Lampu tembaknya masih putih kuning. Kalau ini kan udah warna-warni gitu kan. Masih Tapi putih tetap kuning. nggak jelas. Tetap kayak batu-batu gitu aja. Enggak, gue bilang sih mungkin memang dinarasiin sama orang sana.
Jadi sebenarnya mungkin itu batu biasa aja. Cuman punya ada ya gue nggak ngerti orang yang masuk kan masih buta soal batu itu kan, tapi udah narasiin ini tuh berhala gini. Jadinya ketika masuk posisinya kan nggak jelas, jadi punya mindset tuh. balik lagi. Tapi kalau apa yang gue lihat dari si HP ini, Yang si kakek-kakek itu, Iya. yang putih. Ya itu nggak tahu. Ya, Mungkin menurut lo? Iya Mungkin ya benar tuh penunggu di situ. Iya. Ataupun salah satu penunggunya mungkin di atas dia masih ada lagi. di atas si kakek-kakek Iya, ini. mungkin ada lagi. Kan kita nggak tahu. Iya. Mungkin kalau sekarang pakai iPhone mungkin bosnya si kakek ini. Iya. Dia kan masih kelihatan pakai jelas BlackBerry gitu masih kan. jelek Tapi kan. gayanya lagi gini, Iya. ya kan? Bukan gini lagi udah gini, ya kan? Ini ngomong-ngomong soal gini nih, gue juga jadi inget gue cerita nenek gue. Kenapa? Iya, lu tau ini gak sih Alas Roban? Tahu. Sih kan Jalanan mau ke Jawa Jawa. Tengah tuh, Batang, ke Semarang, ke Kan kiri Ambarawa. hutan kan itu kan? Iya, yang samping sini hutan. Nah, Pohon karet nggak salah ya? enggak pohon Pinus, ya? pinus. Kayaknya sih pinus ya, insya Allah pinus. Iya. Insya Allah pinus sih. Insya Allah. Nah, kalau pohon jati ya. Kalau sekarang lu lewat mungkin udah terang, mungkin udah ada lampu mungkin ya. Nah dulu itu Ambarawa itu Ambarawa si Alas Roban itu bener-bener jalanan dua mobil, dua arah. Tapi bener-bener gelap dan sini tuh hutan banget, hutan. Masih lebat lah, masih lebat ya. Ya tahu. Nggak terlalu kelok-kelok gini sih mas. Dia lurus, panjang, mungkin belok dikit gitu-gitu. Nah, dulu nih kakek nenek gua dan mereka bukan pas masih muda, mereka udah jadi kakek nenek. Gua udah ada, tapi saat itu gua mungkin nggak ikut ke, kan kampung gua di Semarang, mungkin nggak ikut ke Semarang. Nah kakek sama nenek gua itu dari Semarang nih mau pulang ke Jakarta. Nah terus buyut gua di Semarang bilang ini jangan lewat Alas Roban. Ada tadi siang katanya ada kecelakaan gitu. Terus kakek nenek gue iya aja. Cuman kan lewat Alas Roban maksudnya mungkin udah hafal jadi cepet kan. Kakek nenek gue naik kijang kotak tuh zaman dulu kan. Emang mobil semua orang kan kijang kotak kan. Jalan lah berdua nih malam-malam. Memang kakek nenek gue tuh kalau pulang selalu malam gitu. Jadi mungkin di Alas Roban tuh mereka posisi udah jam 1, jam 2 deh kalau nggak salah. Sepi dong berarti jam segitu. Nah, Zaman BTW nih, gue kasih tau dulu, nenek gue itu nyeritainnya itu 2 tahun setelah kejadian. Dan gue posisi lagi di Alas Roban. Gimana? Jadi, gue dari Jakarta mau ke Semarang, pulang kampung. Oke. Di Alas Roban nih, nenek Ya. gue bilang, kayak gini, Cuk, kamu tahu nggak 2 tahun lalu, aku sama kakek gini-gini. Nah, ini ceritanya kayak gini nih gitu. Oke. Jalanlah mereka dari Semarang ke Jakarta. Mungkin sekitar jam 1, jam 2 gitu lah. Dan itu sepi loh. Alas Roban tuh mungkin yang lewat tuh nggak 10 mobil, nggak. Jadi satu. satu. Alas Roban Setengah jam ini kemudian jalur potong jalan nggak sih? Enggak, emang jalan jalur situ, umum. Bay. Emang jalur Sebelum umum. ada tol. Iya, memang jalur umum. Kalau lo ke Semarang tuh lewat situ memang. Lu juga lewat situ ya kalau ke Iya. Solo ya? Iya, memang jalur umum. Jalan mereka nih, ini. Suatu saat ketika di kilometer berapa gitu misalnya, di satu titik lah, satu titik gitu, tiba-tiba mobilnya kakek gue nih, tiba-tiba kayak gini, gitu. Kayak gasnya tuh kayak hilang gitu. Tapi masih bisa digas. Tapi Ngempos lah, kayak ngempos ya, ngempos gitu. ngempos. Padahal bukan tanjakan. Loh, kok ngempos nih mobilku gini kan? Kakek gue tetap aja tarik terus kan, gitu. Nah, nenek gue kan di samping kakek gue kan. Oh kenapa nih takut? Maksudnya takutnya mogok aja kalau udah malam kan. Nah, kok mungkin nggak sengaja dia lihat ini dalam. apa? Spion Spion dalam. Lo lihat spion dalam kan berarti maksudnya buat ke belakang kan. Cuman bukan karena mau ngecek enggak, cuman karena ya kenapa nih terus gitu. Iya. Gitu tiba-tiba Nggak pas dia ngeliat sengaja. situ di kursi belakang ada pasangan pengantin gini. Ah. Gitu. Terus gue bilang, "Nih kayak gimana mereka?" Beneran kayak gini, kayak maaf mau numpang gitu. Tapi mereka nggak ngelakuin sesuatu gitu. Enggak, udah pasangan Cuman pengantin numpang pakai aja. baju Jawa gitu terus maaf mau numpang gitu. Wah, serem banget kan. Serem banget. Nenek gue kaget, tapi nggak ngomong ke kakek gue. Diem aja. Kakek gue Iya. nggak tahu apa-apa sampai akhirnya udah los lagi, udah normal lagi, udah mungkin sampai Jakarta baru bilang suamiku jadi begini-begini sih. Itu benar-benar pakai baju adat. Pakai baju banget Jawa ya. kata kakek gue, kata nenek gue. Nah gue nggak tahu akhirnya nenek gue mungkin bohong ya maksudnya biar ceritanya nyambung gitu. Kayaknya yang kecelakaan tadi siang tuh pengantin deh gitu-gitulah. Terus di saat kakek lu ngeliat spion dalam, Enggak, kakek gue jalan depan. terus, gitu
gitu, Iya. nenek gua gitu. Iya. Oh, nenek lu yang les Nenek piano. gua, cek gitu, dia kaget, kayak apa sih gitu. Berarti si dua pengantin ini ada di dalam mobil? Iya, kayak numpang, Bay. Nah mungkin, nyambungin kayak gini. Jadi ketika kakek gue itu melihat titik mereka kecelakaan, mereka masuk terus gitu. Oh, nembus tuh. Oh, iya. Numpang ikut. Lambat gitu. Terus kayak, Numpang. maaf mau numpang gitu. Wah gila banget. Tapi ngomong deh, maaf numpang. enggak, kan? gini Cuma doang, gini kan? doang. Maksudnya karena gue Ya, bilang, maksudnya minta maaf gitu dia. Seakan kan mereka bilang, seakan mereka maaf mau numpang. Kalau maaf numpang kan bisa, itu pas keluar ya segini ya habis. Iya bisa ditarifin bisa. Tapi nggak gitu. Udah akhirnya kayak gitu. Tapi Tapi emang Alas Roban tuh ada sejarahnya, emang ada sejarah di sana banyak kecelakaan. Tapi di tempat itu, di jalur itu emang sering makan tumbal nggak sih? Gue nggak tahu ya, cuma di Alas Roban gue pernah ngeliat sendiri. Jadi kakak nenek gue tuh pernah ngomong gini, nanti ada orang pakai topi petani. Ya, betul. Ih, Tuh, gue itu tuh merinding. ada itu ceritanya bener sih. ngomong loh. Dan dia gini. Iya, Nah, duduk di pinggir jalan? Jongkok. Duduk di jalan lah. Jongkok. Nah, kadang tangannya gini, kadang gini. Iya. Nenek gue tuh bilang itu hantu, tapi kalau lo kasih uang dia ambil gitu. Pakai baju kayak baju petani warna hitam. Iya, gitu-gitu. Ya, pakai sarung lagi gitu. Iya. Nah, kalau nenek gue karena mungkin cucunya gitu ya, cicitnya macam-macam kan. Terus setan tuh, nanti kalau kamu kasih uang dan beneran. Jadi nenek gue saat saat perjalanan gitu bilang sama supir gitu, pelan-pelan aku mau kasih uang. Kita kan cucunya di belakang takut gitu ya. Anjing gue berani ngeliat itu orang gini, gitu. Nah, karena gue udah dirasain sama nenek gue kalau dia itu setan, jadi gue gitu. Nah dikasih uang diambil sama dia. Iya. Nah setelah gue besar gue mikir, itu emang pengemis aja ya. Gitu. Tapi maksud gua, kalau emang misalnya dia setan, Tapi tengah malam, Bay. Tengah malam. Tapi gue nggak tahu deh, gue tuh nggak pernah lewat Alas Roban tuh siang. Masalahnya itu Iya, iya sih, selalu malam. Ya, Selalu malam. enggak maksud gua si petani ini di saat nenek lu ngasih duit ini Diambil. berwujud. Yang karena malam, Bay, karena malam. Cuman saat itu gue ngeliat dia gini, dia gini. Tapi Lu gue udah gelap, kayak, Pak. wah, itu gue udah berkecamuk itu hati gue. Zaman neneknya itu gelap. Belum ada lampu kan. Iya, belum enggak, Alas Roban tuh terang emang lah. tapi memang gelap banget, Mas. Iya. Asli. Belum ada lampu lah. Jadi Iya. kan kalau misalkan ada orang yang kayak gitu-gitu kan ya kita ngasih aja ya. Mau itu setan bukan ikhlasin aja ya udah. Dan gue pernah arah sebaliknya di titik yang sama ada dia gitu. Nenek gue nggak pelan, supirnya nggak pelan. Tuh, oh iya. Balik lagi ada lagi. Ada lagi tengah malam. Tapi lu udah dikasih tau kalau sama nenek lu kalau itu pengemis. hantu. Nenek gue bilangnya itu setan. Kalau lo kasih uang ambil. Dan namanya anak kecil kan. Iya. Sampai pas gue gede baru, wah itu mah memang pengemis aja gitu. Tapi pas lo kemarin lewat itu ada lagi. Kalau udah gede kan pas sekarang gue ke Semarang tuh udah Nggak ada. udah nggak lewat Alas Oh, Roban. gua kira lah. ada. Tau langsung ya. Kalau ada kan Tapi memang itu sih Alas Roban tuh emang banyak ini. mungkin nggak serem ya kalau siang ya. Cuman Siang enggak. entah kenapa kalau lewat sana tuh selalu posisinya tengah malam gitu. Selalu ketemunya kayak gitu. Sama kayak yang kita ke Bali itu kan ada yang hutan karet kanan kiri itu tau nggak? Ke Bali, tahu gua. ke Gilimanuk, Oh iya. Bali lewat darat. iya darat kan ngelewatin apa kayak hutan kanan kiri yang jalan kelok-kelok gitu. Itu juga sama kayak Alas Roban banyak ceritanya. Iya, juga. banyak. Kan gue Apa pernah tuh? cerita. Apa? Yang om gue tuh ngeliat jalanan tuh lurus aja, cuman di tengah tuh dia tuh ngelihatnya ada pohon. Oh, anjing itu mah sampai Itu malah dicelakain ya? iya, itu nyelakain. Lakain. Terus om lo gitu, Enggak, tabras aja? tabrak Oh, aja, karena tapi udah nggak ada tahu. apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, cuman gue diceritain nyokap gue. Kayak Fata Morgana gitu ya? Iya. Tapi emangnya sih bang, kalau kata bokapnya temen gue tuh kalau emang lu lagi di saat jalan sepi, kalau lagi hutan kanan kiri lu, lebih baik kalau misalnya di depan lu, ya lu udah tahu nih jalan lurus aja gitu. Apalagi kalau misalnya buka map, tiba-tiba di depan lu ada orang atau ada benda apa, mending terabas aja udah. Nah, Justru kalau lu menghindar kalau dari lo benda itu. bertiga enak mata lo sehat. Oh, iya. Gua nggak ada apa-apa sih, kayak ada apa-apa tahu kalau malam. Enggak gitu. Ya kalau nyetir kan fokus aja. Iya. Ya kan fokus. Kalau misalkan Nah kalau gua mungkin agak pelan dikit gitu. Iya, kalau ngantuk pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut. Kalau nggak tuh ngomongin berhenti, ngantuk. Kalau gue ngantuk mah ngantuk nih nyetir. Iya, Gue kita ngomongin pelan. sekarang ada objek di tengah. Iya. Gue pasti pelan tuh, gue liat dulu. Tuh orang bukannya, oh bukan. Nah misalnya kita berhenti, nggak tahu orang. Nggak tahu. Belum ada sih sejarahnya. Kalau berhenti, Heeh.
Lo pernah lagi full berhenti? Enggak, gue. Oh, kirain. emang setahu gue emang nggak kalau bisa jangan berhenti darah yang kayak gitu. Yang kita takutin bukan setan kan kalau gitu kan. Ini Rampok. rampok. Apa sih rampok? Apa sih namanya kutu loncat? apa? Bajing loncat. Oh, bajing loncat banyak di Sumatera tuh. Tapi kan biasa bajing loncat kan ke truk kan. Iya, peliharaan tuh udah ada komunitas. Tadi kenapa di Merapi? Apa? Enggak, yang itu kan ada ceritanya. Kuncen yang itu. Emang ada. Setiap tempat yang dianggap suci itu, dianggap itu sakral, ada penunggu gitu ada. Yang kayak di Merapi tuh siapa? Mbah Marijan ya? Iya. Ya. Marjan kan pas Merapi itu, tapi gue Kalau yang Merapi lu pernah denger yang kasus anak-anak jatuh yang dia manjat gunung paling atas kan ada kayak batu gede gitu, dia foto-foto jatuh, pernah dengar nggak ceritanya? enggak. Akhirnya ada tim evakuasi yang bantu untuk ngambil mayatnya itu yang di bawah. Akhirnya dia turun, di bawah turun itu ketemu kakek-kakek yang kayak gitu. Kan cerita tuh gue ngeliat di YouTube orang waktu itu. Sama, bentuknya sama, kakek-kakek janggut panjang, rambut gondrong, pakai apa yang ini ya, Sorban. sama bawa tongkat.